Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, sebelumnya apakah kabar Ananda semua sehat? Ibu juga sehat. Baik, Ibu akan mengabsen Ananda satu persatu ya. Oke, dari nomor absen yang pertama. Pada Ana, apakah hadir? Brian, Dea, Eka, Elsa, Fahri, Gina, Isti, Kamilia, Rian, Wardania, Zahra, oh, udah hadir semua ya. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, pada pertemuan ini kita akan belajar mengenai teks drama. Pada pertemuan ini kita akan menempuh atau tujuan pembelajaran yang akan ditempuh pada pertemuan ini. Kompetensi dasar pada ini 3.15 yaitu mengidentifikasi unsur-unsur drama tradisional dan modern yang disajikan dalam bentuk pentas atau naskah. 4.15 menginterpretasi drama tradisional dan modern yang dibaca dan ditonton atau didengar. Tujuan pembelajaran yang harus dicapai yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian drama. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasikan unsur-unsur drama. Yang ketiga, siswa mampu mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Yang keempat, siswa mampu menanggapi secara tulisan pada isi drama yang akan ditonton. Baik, di sini siapa yang mau bertanya apakah ada kurang jelas mengenai kompetensi ataupun tujuan pembelajaran? Baik, pada Dea? Oke. Berinterpretasi itu berarti nanti kalian Ananda semua menanggapi tentang isi dari drama yang ditonton nanti yang saya akan tayangkan nanti. Iya, menginterpretasi seperti itu, menanggapi. Oke, pertama-tama di sini siapa yang tahu tentang pengertian dari drama? Silakan angkat tangan kalau ada yang tahu. Oke, pada Fahri silakan. Oke, hampir mendekati ya. Pengertian drama adalah memang drama itu adalah karya seni yang dipentaskan untuk mementaskan suatu tingkah laku
suatu kehidupan dengan watak melalui acting dan dipentaskan. Betul, emang. Baru kemudian buka buku kalian halaman 201 buku paket. Masing-masing kalian mencari unsur-unsur yang ada pada teks drama tersebut sedapatnya saja. Kalian cuma dapat, kalau cuma hanya dapat tema, tulis tema. Kalau cuma hanya dapat dapat tokoh, ya tulis ya sedapatnya aja. Ibu kasih waktu 2 menit dari sekarang. Pertama, pengertian drama. Drama adalah suatu karya seni yang menggambarkan kehidupan dan watak manusia melalui tingkah laku atau acting dan dapat dipentaskan. Unsur-unsur drama terdiri dari tema, alur, dialog, penokohan, latar, bahasa, dan amanat. Yang pertama adalah tema. Pengertian tema adalah ide pokok atau gagasan utama dalam suatu cerita drama. Yang kedua yaitu alur. Alur adalah rangkaian peristiwa dan konflik yang menggerakkan jalan cerita. Alur drama mencakup yang pertama yaitu pengenalan cerita, yang kedua konflik awal, yang ketiga perkembangan konflik, dan terakhir penyelesaian. Yang ketiga yaitu dialog. Dialog memiliki 3 elemen yaitu tokoh, wewancang, kramagung. Tokoh adalah pelaku yang mempunyai peran yang lebih dibandingkan pelaku-pelaku lain. Sifatnya bisa protagonis atau antagonis. Wewancang adalah dialog atau percakapan yang harus diucapkan oleh tokoh cerita. Kramagung adalah penunjuk perilaku, tindakan, atau perbuatan yang harus dilakukan oleh tokoh. Dalam naskah drama, kramagung dituliskan dalam tanda kurung, biasanya dicetak miring. Selanjutnya yaitu penokohan. Penokohan berdasarkan peran dibagi menjadi 2, yaitu tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh utama adalah tokoh yang menjadi sentral cerita dalam pementasan drama. Sedangkan tokoh pembantu adalah tokoh yang dilibatkan atau dimunculkan untuk mendukung jalan cerita dan ada kaitannya dengan tokoh utama. Selanjutnya, berdasarkan perwatakannya, tokoh berkembang adalah tokoh yang mengalami perkembangan nasib atau watak selama pertunjukan. Misalnya, tokoh yang awalnya seorang yang baik pada akhirnya menjadi seorang yang jahat. Yang kedua adalah tokoh pembantu adalah tokoh yang diperbantukan untuk menyertai, melayani, atau mendukung kehadiran tokoh utama. Tokoh pembantu memerankan suatu bagian penting dalam drama, tetapi fungsinya tetap sebagai tokoh pembantu. Yang ketiga, tokoh statis adalah tokoh yang tidak mengalami perubahan karakter dari awal hingga akhir dalam suatu drama. Misalnya, seorang tokoh yang berkarakter jahat dari awal drama akan tetap bersifat jahat di akhir drama. Yang keempat, tokoh serba bisa adalah tokoh yang dapat berperan sebagai tokoh lain. Misalnya, tokoh yang berperan sebagai seorang raja, tetapi ia juga dapat berperan sebagai seorang pengemis untuk mengetahui kehidupan rakyatnya. Selanjutnya yaitu latar. Latar adalah keterangan mengenai ruang dan waktu. Penjelasan latar pada drama dalam pementasan pada bagian tersebut dinamakan kramagung. Latar juga dapat dinyatakan melalui percakapan para tokoh. Dalam pementasan, latar dapat dinyatakan dengan tata panggung ataupun tata cahaya. Selanjutnya yaitu bahasa. Bahasa merupakan media komunikasi antar tokoh.
Bahasa juga dapat menggambarkan watak tokoh, latar, ataupun peristiwa. Dan terakhir yaitu dari unsur-unsur drama yaitu amanat. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca atau penonton. Semuanya, tolong amati pada video yang akan saya tayangkan berikut ini. Oke, selanjutnya bagi 8 kelompok dari 40 siswa, berarti satu kelompok anggotanya ada 5. Mau dibagikan atau boleh saya bagikan sendiri? Mau sendiri atau saya bagikan? Oke, sendiri. Baik. Sudah. Pada setiap kelompok saya akan bagikan LKPD nanti. Pertama, tugasnya itu perhatikan perintah dari LKPD tersebut dengan perhatikan baik-baik ya. Pertama, isi nama anggota kelompok. Kemudian perhatikan kelompok apa saja yang disuruh, apa saja yang dicari. Pada LKPD halaman terakhir itu tertera isi tanggapan dan nama. Nah, pada itu semua anggota kelompok atau semua siswa membuat tanggapan dari isi dari drama yang saya tayangkan tadi. Setiap anggota kelompok isi di belakang pada kertas paling akhir. Di situ semua anggota kelompok mengisi semua isi tanggapan masing-masing. Ibu, waktu diskusi saya akan kasih selama 40 menit. Atau bisa lebih. Secepatnya lebih baik. Lebih cepat lebih baik. Nanti setelah kalian selesai semua, hasil kalian harus dipresentasikan di depan kelas. Oke? Baik, diskusinya silakan mulai. Apakah sudah siap semua diskusinya? Baik, kelompok yang mana duluan yang mau presentasi? Presentasi atau mau inisiatif sendiri, atau sesuai urutan, atau diundi? Oke, saya sesuai urutan. Pada kelompok 1 silakan. Bagus, A+ untuk semuanya. Pada kelompok 2 selanjutnya. Dan pada kelompok terakhir, kelompok 6, silakan. Oke, terima kasih kepada setiap kelompok penyaji. Saya akan menilai semua bagus presentasinya, sesuai, tapi mungkin tulisannya lebih dibagusin lagi biar lebih rapi. Kemudian penyampaian juga ada intonasinya, harus lebih. Pada unsur drama lebih baik, sebaiknya lebih dilihat lagi, lebih teliti lagi. Satu kekurangan mungkin di setiap antar kelompok kurangnya interaksi, tidak ada tanya jawab ataupun tanggapan pada kelompok penyaji. Itu saja yang kurang, lebihnya saya kasih A+. Apakah sudah siap semua diskusinya? Baik, kelompok yang mana duluan yang mau presentasi? Presentasi atau mau inisiatif sendiri, atau sesuai urutan, atau diundi? Oke, saya sesuai urutan. Pada kelompok 1 silakan. Bagus, A+ untuk semuanya. Pada kelompok 2 selanjutnya. Dan pada kelompok terakhir, kelompok 6, silakan. Oke, terima kasih kepada setiap kelompok penyaji. Saya akan menilai semua bagus presentasinya, sesuai, tapi mungkin tulisannya lebih dibagusin lagi biar lebih rapi. Kemudian penyampaian juga ada intonasinya, harus lebih.
pada unsur drama lebih baik, sebaiknya lebih dilihat lagi, lebih detail lagi. Satu kekurangan mungkin di setiap antar kelompok kurangnya interaksi, tidak ada tanya jawab ataupun tanggapan pada kelompok penyaji. Itu saja yang kurang, terlebihnya saya kasih A+. Jadi, dapat kita simpulkan pada pembelajaran hari ini, yaitu unsur-unsur drama terdiri dari tema, alur, dialog, penokohan, latar, bahasa, dan amanat. Baik, saya akan memberi tugas kepada siswa-siswa semua. Pertama, tontonlah suatu drama atau drama apa saja yang kalian ingin tonton. Kemudian identifikasilah unsur-unsur drama dari drama yang kalian tonton. Baru kalian buat di kertas HPS atau A4. Jika kertas ditulis rapi, jika di atas 5 lembar, kalian jilid. Kalau tidak menyampai 5 lembar, berarti hanya di hektar saja, tidak apa-apa. Tulis rapi, di garis pinggir, buat nama kelas. Tenggang waktu penugasan itu, tugas itu akan dikumpul pada minggu depan, berarti saya kasih 1 minggu. Berarti itu adalah pengumpulan pada pembelajaran bahasa Indonesia pada pertemuan selanjutnya. Apakah ada pertanyaan mengenai tugas ataupun kurang jelas? Tidak ada. Saya ucapkan terima kasih. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang semuanya.